Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Tahu nggak, sebagai seorang pendidik yang tiap hari berhadapan dengan murid, ada satu pertanyaan yang sering banget mengganjal di pikiran saya. Gimana sih caranya kita bisa ngebangun generasi muda yang nggak cuma pintar cari nilai, tapi juga beneran tangguh secara mental? Nah, coba deh kita pakai analogi sederhana, bayangin kita lagi ngebangun sebuah gedung pencakar langit. Gedungnya mau kelihatan semegah apapun dari luar, pasti bakal gampang roboh kena badai kalau fondasinya rapuh dan kerangkanya asal-asalan kan? Di ulasan hari ini, kita bakal membedah semacam blueprint atau cetak biru pembangunan karakter ini. Kita akan ambil contoh kasus yang sangat menarik dari ajang Musabakat Tilawatul Quran atau MTQ di Pontianak Timur. Karena kalau kita perhatikan lebih jauh, di balik acara ini tuh sebenarnya tersimpan sebuah ruang latihan mental dan emosional yang luar biasa banget buat anak-anak muda kita. Yuk, mari kita lihat gimana struktur karakter ini dibangun dari dasar. Oke, coba kita selami bagian ini dulu. Di dunia pendidikan formal kita tuh sering banget ya terjebak sama ritme yang serba cepat dan kompetisi yang super ketat. Dan jujur aja nih, kita sering kali ngukur kesuksesan seorang anak cuma dari deretan angka di rapornya. Padahal seperti yang ditekankan banget oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan, pendidikan karakter tuh punya fokus yang jauh lebih esensial. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal gimana membangun resiliensi atau daya tahan, memupuk kejujuran, menanamkan nilai moral, dan yang paling penting, gimana mengaplikasikan itu semua di kehidupan sehari-hari. Angka rapor memang bisa ngebantu mereka masuk kampus impian, itu benar. Tapi karakterlah yang bakal nentuin apakah mereka bisa bertahan dan bangkit lagi saat hidup lagi susah-susahnya. Biar kita bisa ngelihat cetak biru ini secara utuh, kita akan ngelewatin 5 tahapan konstruksi nih. Pertama, lebih dari sekedar nilai. Kedua, fondasi toleransi. Ketiga, pilar-pilar proses. Keempat, garis lurus integritas. Dan yang terakhir, atap pelindung ketahanan digital. Kita susun kerangka ini sama-sama ya. Sip, kita langsung masuk ke tahapan konstruksi pertama. Lebih dari sekedar nilai. Ini penting banget buat nyiapin anak muda, ngehadapin dunia yang jalannya udah kayak peluru. Di era sekarang, semuanya tuh serba cepat. Teknologi berubah hitungan bulan, tren ganti tiap minggu, dan saingan makin gila-gilaan. Kalau cuma ngandelin otak pinter, aduh udah nggak cukup lagi. Kenapa? Karena tanpa karakter yang kuat, generasi kita bakal gampang banget goyah dan akhirnya ambruk di bawah tekanan. Mereka butuh banget yang namanya kesabaran, rasa tanggung jawab, dan daya tahan emosi. Sebagai guru, saya sering banget loh ngelihat anak yang paling jenius di kelas pun bisa langsung kehilangan arah atau panik luar biasa pas mereka dapat nilai jelek untuk pertama kalinya. Ini kan bukti nyata ya, kalau mental yang stabil itu harganya mahal banget dan gak akan pernah bisa diukur cuma dari selembar kertas ujian. Lanjut ke bagian paling bawah dari bangunan kita, yaitu tahap kedua, fondasi toleransi. Ini ibarat alas yang nahan seluruh beban kota. Ada satu kutipan bagus banget dari Bapak Wakil Wali Kota Bahasan. Beliau bilang, di Pontianak kita bisa melihat masjid dan gereja berdiri berdampingan tanpa konflik. Ini keren banget sih. Bagi saya, ini bukan sekedar kata-kata manis atau sekedar ngomongin tata letak bangunan. Ini adalah bukti visual yang nyata dari kerukunan sosial. Kalau kita ngomongin soal pendidikan karakter anak muda, lingkungan sekitar itu sebenarnya adalah guru terbesar mereka. Mereka nggak cuma belajar soal toleransi dari buku paket PKN yang dihafal mati, tapi mereka beneran ngeliat wujud kerukunan ini tiap hari pas lagi jalan ke sekolah. Kalau balik ke analogi gedung pencakar langit tadi, toleransi ini beneran jadi fondasi bawah tanahnya. Dia yang nahan semua kerangka di atasnya biar nggak ambruk. Toleransi itu bukan cuma teori di atas kertas, tapi praktek tiap hari. Tanpa kerukunan umat beragama dan masyarakat yang stabil, lupakan deh yang namanya kemajuan ekonomi atau pembangunan kota. Mustahil. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan damai kayak gini bakal secara otomatis ngerti, oh ternyata perbedaan itu bukan sesuatu yang harus ditakutin ya. Perbedaan itu justru kekuatan bareng-bareng buat maju. Fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita naik ke tahap ketiga, pilar-pilar proses. Kita ibaratkan ini sebagai ruang kelas kompetisi buat nempa nilai-nilai kehidupan. Coba deh perhatiin data ini. Ada 300 peserta di MTQ ke-34 ini. Beragam banget. Dari anak-anak sampai teman-teman kita yang tunanetra. Ini tuh sebuah perjalanan kolektif yang sangat menginspirasi. Bayangin, mereka rela loh ninggalin HP dan dunia luar yang bising buat masuk ke aula BPMP yang tenang buat fokus refleksi. Buat saya, ini persis kayak lomba cerdas cermat atau olimpiade di sekolah. Ini bukan sekadar ajang pamer bakat, tapi sebuah ruang kelas ekstrakurikuler. Disinilah mereka benar-benar mempraktekkan pilar kedisiplinan dan kejujuran. Yang jujur aja kadang susah banget diajarin kalau cuma lewat teori duduk manis di kelas. Ada pepatah yang bilangnya pas banget, kemenangan itu cuma bonus, yang utama adalah prosesnya. Saya jadi ingat ada satu murid yang pernah gagal berkali-kali ikut Olimpiade Sains.
Bukannya nyerah dan down, dia malah pakai catatan belajarnya buat ngajarin adik-adik kelasnya. Dia mungkin nggak bawa pulang piala, tapi dia jelas memenangkan karakter. Terus gimana prakteknya buat murid lain? Gampang, mulai aja dari belajar kelompok sehari-hari. Daripada nyalin jawaban temen atau ngebiarin satu orang ngerjain semuanya, siswa yang punya karakter bakal mendisiplinkan diri buat ikut mikir dan bantu. Kalau nggak ngerti, ya jujur aja bilang nggak ngerti terus nanya. Hal-hal kecil kayak gini nih yang ngebuktiin kalau pengalaman kompetisi itu beneran membentuk integritas sehari-hari. Nah, pas lagi ngebangun ke atas, kita kan harus mastiin gedungnya lurus ya, nggak miring. Ini bawa kita ke tahap keempat, garis lurus integritas yang dipegang erat oleh peran para juri. Jadi poin krusial di sini adalah objektivitas. Integritas seorang juri itu berarti dia harus super profesional, 100% objektif, dan nggak ada bias sama sekali. Kenapa ini sepenting itu buat anak-anak? Karena para juri ini adalah teladan hidup dari integritas itu sendiri. Anak-anak itu pengamat yang sangat jeli loh. Kalau mereka ngelihat orang dewasa atau dewan juri bersikap nggak adil atau pilih kasih, wah saat itu juga hancur sudah semua pelajaran soal kejujuran yang udah kita bangun capek-capek. Keadilan mutlak harus ditegakkan. Lewat situlah anak-anak belajar kalau integritas itu posisinya ada di tempat paling tinggi. Jauh melampaui ambisi buta, cuma buat sekedar menang lomba. Dan akhirnya kita sampai di tahap penyelesaian gedung kita. Bagian kelima, atap pelindung. Atap yang bakal ngasih ketenangan di tengah ributnya badai era digital. Coba renungkan ini sebentar. Gimana sih caranya kita bisa jaga kewarasan dan jiwa kita dari gempuran distraksi digital yang gila-gilaan sekarang? Ini realitas anak muda kita tiap detik loh. Mereka dibombardir sama info tanpa filter, tuntutan hidup sempurna di medsos, dan kebiasaan pengen serba instan. Mereka tuh ibarat lagi kehujanan di tengah badai digital. Kalau gedung karakter mereka nggak dipasangin atap yang kuat, fokus dan ketenangan mental mereka bakal gampang banget jebol dan terseret arus. Ternyata, acara kayak MTQ ini bisa kita bedah jadi 3 langkah konkret buat ngebangun daya tahan emosi tadi. Pertama, menginternalisasi nilai agama, biar mereka punya jangkar atau tujuan hidup yang jelas. Kedua, memperkuat identitas budaya, biar mereka nggak gampang kehilangan jati diri di tengah tren global yang berubah-ubah. Dan ketiga, ngebangun karakter langsung lewat pengalaman belajar di dunia nyata, bukan cuma lewat layar HP. Kombinasi 3 hal ini tuh luar biasa banget. 3 hal ini ngebentuk semacam atap pelindung yang ngasih ketenangan dan ruang refleksi, supaya anak-anak kita bisa lebih bijak nyaring informasi di tengah berisiknya dunia maya. Sebagai kesimpulan dari blueprint yang udah kita susun bareng-bareng ini, ada pesan penutup yang sangat indah dan optimis. Semoga nilai toleransi, kebersamaan, dan kehidupan harmonis dapat terus dijaga sebagai modal utama membangun kota maju serta sejahtera. Lewat ruang-ruang refleksi yang tenang dan sederhana inilah, pelan tapi pasti, kita sebenarnya lagi merajut masa depan anak-anak kita. Ini semacam pengingat buat kita semua ya, mau zaman berubah secepat apapun, pendidikan gak boleh sampai kehilangan kompas utamanya, yaitu ngebentuk moral dan sisi kemanusiaan. Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin di rumah. Gimana dengan komunitas kalian sendiri? Gimana cara kalian membangun fondasi karakter anak muda di tengah berisiknya era digital sekarang? Ingat loh, ini bukan cuma PR-nya guru di sekolah. Ini tanggung jawab kita bareng-bareng. Udah nggak kita ngasih mereka ruang pengalaman nyata buat belajar soal kejujuran, toleransi, dan menghargai proses? Saya benar-benar berharap ulasan kita hari ini bisa ngasih inspirasi baru buat kalian terapin di lingkungan masing-masing. Terima kasih banyak udah nemenin saya bahas ini sampai akhir. Terus semangat belajar, jadilah arsitek karakter di sekitar kalian, dan sampai jumpa.